Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong tambah beli saham ini di bulan April tahun 2024. Potensi dividen yield hingga 10%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham ABMM atau PT ABM Investama. Pertanyaannya, kenapa Lo Keng Hong tertarik membeli saham ini? Oke, sekarang kita lihat. Pada bulan April tahun 2024, Pak Lo Keng Hong tercatat namanya sebagai pemegang saham ABMM dengan kepemilikan di atas 5%. Pada tahun-tahun sebelumnya, nama beliau belum muncul karena kepemilikannya masih di bawah 5%. Tapi di tahun 2024 ini, khususnya pada bulan April, secara resmi LKH mencatatkan namanya sebagai pemegang saham ABMM dengan porsi yang sangat besar. Kamu bisa melihat untuk rincian transaksinya berdasarkan tampilan yang ada ini, di mana LKH melakukan pembelian pada bulan April tahun 2024. Nah, berdasarkan pemberitaan yang ada, LKH mungkin membeli saham ini pada harga sekitar 3.810 hingga 3.860. Itu artinya saat harga saham ABMM di atas 4 ribuan, LKH sudah mempunyai keuntungan yang cukup lumayan. Karena saat video ini dibuat, harga saham ABMM sudah di atas 4 ribuan. Nah, di sini ada yang menarik. Total pembelian saham ABMM tersebut sekitar 280 ribu lembar saham dengan nilai pembelian 1,07 miliar rupiah. Di sini ada yang teman-teman harus lihat. Jadi sebenarnya dengan harga beli 3.800-an ini, LKH sudah memiliki saham tersebut jauh dengan harga rata-rata di bawah harga tersebut. Karena untuk harga 3.800-an ini, total pembeliannya hanya sekitar 1 miliar rupiah saja. Dan LKH tercatat memiliki jumlah kepemilikan saham yang sangat besar, yaitu sekitar 137,8 juta lembar. Itu artinya kepemilikan saham LKH atas ABMM ini sudah dimiliki sejak harga sahamnya di bawah harga 3.800-an saja. Dan untuk pembelian ini mungkin saja hanya untuk menggenapi kepemilikan saham mencapai 5% itu. Nah, kita lihat untuk aspek harga sahamnya, ABMM mengalami peningkatan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Dulunya sempat di bawah 1000-an pada tahun 2021, seperti yang kamu bisa lihat pada grafik ini, tapi kini harganya sudah naik mencapai angka 4 ribuan. Sebenarnya pada beberapa waktu yang lalu, ABMM juga sudah sempat mencapai harga 4 ribuan, tapi kemudian mengalami penurunan dan saat video ini dibuat, kembali ke harga 4 ribuan tersebut. Nah, meski harga sahamnya naik signifikan dari 1000-an hingga mencapai 4 ribuan, tapi PBV ABMM masih di bawah rata-rata. PBV rata-ratanya sekitar 1,08 kali, tapi saat video ini dibuat, PBV-nya hanya 0,95 kali. Itu artinya kinerja ABMM tumbuh lebih besar dari kenaikan harga sahamnya, dan itu menjadi menarik. Kamu bisa lihat di sini, saat harga saham ABMM naik hingga ke angka 4 ribuan pada beberapa waktu yang lalu, PBV-nya mencapai 1,72 kali hingga di atas 2 kali. Tapi kini, saat harga sahamnya kembali ke angka 4 ribuan, PBV-nya hanya 0,95 kali saja. Itu artinya sebenarnya kinerja keuangan ABMM terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sehingga meskipun harga sahamnya kembali naik ke angka 4 ribuan, tapi valuasi PBV-nya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Nah, meski harga sahamnya naik signifikan juga, tapi sayangnya secara probabilitas, ABMM hanya mampu mencetak angka probabilitas 50% dalam 10 tahun terakhir. Artinya kenaikan harga sahamnya belum bisa dikatakan konsisten dari tahun ke tahun. Kamu bisa lihat di sini, ini merupakan histori dari probabilitas kenaikan harga saham ABMM, di mana sejak tahun 2021 hingga 2024 saham ini memang konsisten mengalami peningkatan. Tapi di bawah tahun 2021, saham ini bisa dikatakan belum konsisten naik setiap tahunnya, dan hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi kamu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dari aspek dividennya? Berdasarkan laporan tahunan 2022, ingat, saya mengambil tahun 2022 karena saat video ini dibuat, laporan tahunan 2023 belum terbit. ABMM berencana membagikan dividen maksimal 35% dari laba bersih saja. Artinya, angka 35% itu menjadi yang terbesar dan ada kemungkinan juga lebih rendah dari 35%.
Ini merupakan tampilan yang ada dari laporan tahunan 2022 untuk proyeksi 2023 dan realita tahun 2022-nya. Sebagai contoh, dividen tahun 2023 untuk tahun buku 2022 tercatat hanya sekitar 27,7% dari laba bersih saja. Kamu bisa baca untuk detailnya pada artikel berikut ini. Itu artinya tidak mencapai angka maksimal sebesar 35% seperti yang tertuang pada laporan tahunan 2022-nya. Seperti yang saya katakan tadi, angka 35% ini merupakan angka maksimalnya dan ada kemungkinan pembagian dividennya di bawah 35%. Seperti contohnya pada tahun buku 2022 yang dibagi di tahun 2023 ini hanya 27,7% saja. Nah, tapi meski secara dividen payout ABMM memiliki persentase yang kecil, yakni maksimal hanya 35% saja, tapi secara dividen yield, ABMM ternyata punya angka yang menarik dengan proyeksi mencapai 10%. Kamu bisa lihat, di sini apabila kita mengasumsikan EPS-nya naik di tahun 2023 ini sekitar 4,93% dengan dividen payout rasio yang sama, maka DPS yang sebelumnya 400 akan naik menjadi 419 jika diproyeksikan. Nah, dengan harga saham 4040 itu artinya dividen yield-nya bisa mencapai 10%. Angka ini bisa dikatakan sangat menarik. Sekarang mari kita bahas sekilas kinerja keuangan Q4 tahun 2023 saham ini. Pertama dari aspek total asetnya yang mencapai 2,1 miliar. Nah, ada satu pos menarik di komponen ini, di mana mereka punya jumlah investasi di entitas asosiasi yang hampir sama besar dibandingkan aset tetapnya. Dan kedua angka ini bisa dikatakan yang mendominasi total aset perusahaan. Untuk saldo kasnya mereka sendiri tidak terlalu besar, hanya 188 juta saja. Dan jika dibandingkan dengan total liabilitasnya dengan angka 1,3 miliar, itu artinya mereka punya saldo kas yang sangat kecil dan mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Sebagai catatan, liabilitas ABMM cukup besar dengan porsi hutang bank jangka panjangnya dan hal ini harus teman-teman pertimbangkan. Apalagi jika hutang tersebut berasal dari mata uang asing seperti dolar Amerika dan lain sebagainya, tentu saja akan dipengaruhi juga oleh selisih kurs. Tapi apabila pun tidak, dengan jumlah hutang sebesar ini, teman-teman harus mempertimbangkan likuiditas saham dan kemampuan bayarnya untuk melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Kita kembali lagi terkait investasi pada entitas asosiasi sebanyak 589 juta. Apabila teman-teman melihat lebih jauh, maka hal itu berada pada 3 perusahaan seperti PT Golden Energy Mines, PT Menia Jaya Bersama, dan PT SSB Summit Distribution. Nah, apabila entitas asosiasi ini menghasilkan laba, hal itu tentu akan berdampak positif juga kepada kinerja ABMM. Sebagai contoh, PT Golden Energy Mines ini merupakan perusahaan terbuka, yang mana apabila mereka menghasilkan laba, tentu saja ABMM ini akan kecipratan laba yang mereka hasilkan itu, dan secara kinerja bisa dikatakan berdampak positif juga. Kita akan lihat sebentar untuk dampaknya seperti apa. Oke, sekarang mari kita bandingkan jumlah liabilitasnya sebesar 1,3 miliar ini dengan total ekuitasnya yang hanya 759 juta. Itu artinya jumlah liabilitasnya lebih besar dibandingkan total modal yang mereka miliki. Dan hal ini perlu kamu pertimbangkan juga. Memang untuk komposisi ekuitasnya mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, di mana angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tapi apabila nanti ABMM membagi dividen dengan porsi yang cukup besar, tentu saja hal ini akan mempengaruhi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Sekarang kita bahas dari aspek laba ruginya. Dari aspek laba rugi, perusahaan mampu meningkatkan pendapatannya dari 1,44 naik menjadi 1,49. Tapi laba brutonya malah berkurang dari 521 turun menjadi 392. Hal itu karena beban pokok pendapatannya tumbuh lebih besar. Dari 923 naik menjadi 1,1 di tahun 2023 ini. Nah, ini yang menarik. Pendapatannya mengalami peningkatan, tapi karena beban pokoknya naik lebih besar, maka laba brutonya mengalami penurunan. Meski begitu, laba perusahaan ini sebenarnya sedikit terdongkrak dengan adanya pendapatan dari laba entitas asosiasi. Seperti yang tadi kita bahas, ada beberapa kontribusi dari entitas asosiasi yang berdampak positif kepada laba rugi perusahaan.
Bagian atas laba entitas asosiasi naik dari 66,5 menjadi 143,9 di tahun 2023 dan hal itu tentu saja berasal dari kontribusi dari entitas asosiasinya. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa secara tahunan laba ABMM ternyata mengalami penurunan dari 341 menjadi 315. Tapi apabila dibedah lebih jauh, kamu bisa lihat bahwa laba ke entitas induk mengalami peningkatan dari 269 naik menjadi 289. Hal itu karena alokasi ke non-pengendali yang turun di tahun 2023 ini. Tapi sebenarnya jika ditotal, laba perusahaan seharusnya berkurang di tahun 2023 secara keseluruhan. Kamu bisa lihat, untuk laba kepentingan non-pengendalinya turun dari 71,9 menjadi 26,6 di tahun 2023. Hal itulah yang menyebabkan laba bersih ke pemilik entitas induk mengalami peningkatan, meskipun secara total laba tahun berjalannya mengalami penurunan di tahun 2023. Hal ini harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Berikutnya kita lihat, secara historis ABMM sebenarnya mencatat kinerja yang relatif bertumbuh dari waktu ke waktu. Meski begitu kamu perlu ingat bahwa saham ini dulunya sempat mencatat kerugian di tahun 2020, tapi mulai tahun 2021 kembali bangkit dan kini mencapai angka yang cukup baik di tahun 2023. Untuk histori dividen, ABMM sempat absen membagi dividen di tahun 2021. Hal itu wajar mengingat di tahun 2020 perusahaan mencatat kerugian sehingga rasanya malah menjadi kurang relevan apabila mereka membagi dividen di tahun 2021. Bagi kamu yang belum tahu, dividen yang dibagi di tahun 2021 merupakan pencapaian laba di tahun 2020. Sehingga apabila perusahaan mencetak kerugian di tahun 2020, otomatis mungkin menjadi realistis apabila mereka tidak membagi dividen di tahun 2021. Untuk valuasi dan rasio profitabilitasnya bisa dikatakan sangat menarik. PER 2,5 dengan PBV 0,95 kali. NPM-nya 19% dengan ROE 38%. Tapi sayangnya perusahaan ini punya rasio DER yang sangat tinggi, di mana total liabilitasnya hampir 2 kali lipat dari modal yang dimiliki, dengan rasio DER 184%. Untuk aspek harga sahamnya, ABMM tercatat memiliki kenaikan yang sangat baik dalam 5 tahun terakhir, di mana naik 103% dalam 5 tahun dan naik 449% dalam 3 tahun. Itu artinya secara kinerja harga saham, sebenarnya dalam 5 tahun terakhir ABMM ini sangat menarik. Selain itu, mereka juga menawarkan dividen dengan yield yang cukup tinggi. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.